Bukankah Anda memulai hari-hari ini dengan memecah keheningan kantor yang masih kosong? Apakah gambaran mematikan lampu kantor paling akhir setelah semua pulang terasa akrab? Jelas, hasil diselesaikan oleh jari Anda, tapi tepuk tangan sering ke tempat yang salah. Pada saat itu, Anda pasti merasa keheningan aneh dan rasa terasing jauh di sudut hati. Sangat aneh, bukan? Saya jelas melakukan kerja lebih baik dan memenuhi tanggung jawab. Mengapa dunia memperlakukan saya seperti orang tidak terlihat atau barang konsumsi saja? Hari ini, saya ingin bertemu Uni yang perlahan memudar karena terjebak dalam ketekunan. Bersama sejuta pengikut, saya akan melihat lubuk hati Uni yang terjebak dalam kompetensi. Awal tragedi ini dimulai diam-diam dari kebaikan kecil yang ditujukan kepada orang lain. Uni dikenal sebagai pemecah masalah serba bisa yang dapat memperbaiki apapun yang salah. Tugas analisis data rumit dari pemimpin tim cepat menjadi sempurna di tangan Uni. Uni diam-diam menangani pembersihan draft perencanaan rekan kerja sebagai tugas pribadi. Namun, tidak ada yang tahu benih tragedi psikologis hidup Uni mulai bertunas di sini. Uni tidak bisa berkata tidak. Uni tidak tahan suasana tidak nyaman setelah menolak seseorang. Uni merasa lega saat semua jadi sempurna melalui sedikit penderitaan pribadi yang lebih. Suatu hari, pemimpin menepuk bahu Uni dan berkata, "Siapa lagi kalau bukan Uni yang bisa?" Hanya dengan satu pujian itu, Uni merelakan akhir pekan dan menggosok mata yang lelah. Tapi pujian manis itu sebenarnya piala beracun yang meracuni dan menghancurkan jiwa Uni. Orang kini menganggap pengabdian Uni bukan kemampuan khusus, melainkan nilai standar saja. Terima kasih berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan jadi rasa berhak yang tidak sopan ke Uni. Ketidakseimbangan ini menyebar luas di luar tempat kerja ke seluruh kehidupan sosial Uni. Bahkan saat berkumpul, Uni selalu mengambil peran koordinator memeriksa selera semua orang. Uni melupakan preferensi pribadi saat memesan tempat agar teman-teman tidak mengeluh. Teman selalu berkata Uni berkepribadian hebat dan baik saja dengan apapun, jadi nyaman. Pada saat itu, retakan halus namun jelas terbentuk di hati Uni. Apakah Uni benar baik saja? Mengapa mereka tidak sadar Uni hanya memaksakan tahan karena benci membuat mereka tak nyaman? Dalam hubungan romantis, Uni selalu menjadi pemberi yang memeriksa emosi pasangan dahulu. Jika pasangan kesal, Uni mulai menyensor tindakan pribadi untuk melihat jika ada yang salah. Uni mengerahkan upaya menutupi kekurangan pasangan, tapi yang kembali bukan penyemangat. Sebaliknya, omelan dingin pasangan yang menanyakan mengapa Uni hidup lelah menusuk dada. Krisis mengungkap identitas aslinya di mata Uni dalam bentuk kejam di saat tak terduga. Saat proyek berakhir, nama Uni adalah satu-satunya yang hilang dari daftar bonus kinerja. Promosi kali ini jatuh kepada senior yang lebih baik dalam politik kantor daripada kerja. Uni merasa pahit karena pemimpin mempresentasikan laporan Uni dan rekan mengambil pujian. Uni membenci dunia, bertanya mengapa Uni selalu di tempat dan hanya jadi peran tambahan. Yang paling menyiksa Uni saat ini bukan ketidakadilan luar, tapi suara tajam ke diri sendiri. Uni menyalahkan diri, bertanya apakah semua harus lebih sempurna atau kurang bersosialisasi. Uni terjebak siklus sensor diri, menyalahkan diri dan mendorong diri ke tepi jurang. Dalam psikologi, ini disebut cedera moral, rasa sakit saat keyakinan moral hancur.
Ini luka terukir di jiwa saat niat baik dikhianati menyedihkan oleh mereka yang menerima. Cedera moral yang tidak diobati membusuk, dan Uni mulai menutup pintu dunia sangat rapat. Mencapai klimaks, Uni mengalami putusnya tali mental yang selama ini nyaris dipertahankan. Suatu pagi, Uni terbangun oleh alarm, tetapi tubuhnya terasa sangat berat untuk bangun. Tenaga mengangkat jari pun tidak ada, gejala kelelahan ekstrim saat tubuh pikiran terbakar. Uni sadar benteng kompetensi yang dibangun untuk jadi berguna sebenarnya adalah penjara. Kesadaran bahwa dinding itu jeruji untuk mengisolasi Uni dari dunia terasa sangat pedih. Uni menghadapi wajah menyedihkan di cermin dan bertanya dengan suara gemetar penuh ragu. Uni bertanya pada diri sendiri apakah alasan bekerja dengan sangat baik demi kebaikan diri. Ataukah ketakutan bahwa gagal memberi hasil berarti tidak dicintai dan akan ditinggalkan? Proses menemukan jawaban menjadi saat konfrontasi yang sangat menyakitkan dan menyiksa. Di dasar hati yang mendambakan pengakuan, ketidakpercayaan diri telah berakar sangat kuat. Karena Uni tidak bisa mencintai diri, Uni berjuang mengisi ruang kosong dengan tepuk tangan. Kini, Uni memutuskan mengangkat tubuh berat demi membuka prolog baru kehidupan berbeda. Uni bermaksud belajar mengungkap diri secara sehat daripada memilih kemalasan bekerja. Perjalanan dimulai untuk belajar bersinar sambil melindungi diri dari kompetensi tak diakui. Saya akan mengusulkan metode pelatihan psikologis langkah demi langkah untuk Anda praktikan. Langkah pertama adalah pelatihan jeda waktu emosional untuk menghentikan reaksi instan. Jangan langsung menjawab saat seseorang mengajukan permintaan tidak masuk akal atau bantuan. Perubahan besar dimulai hanya dengan menunda jawaban selama tepat 3 menit saja. Ulangi latihan dengan berkata sopan bahwa Anda akan memeriksa jadwal kerja Anda dahulu. Selama 3 menit ini, Anda dapat menilai apakah ini sesuatu yang benar ingin Anda lakukan. Atau Anda akan melihat niat asli, apakah Anda tak bisa menolak karena benci tak disukai. Jeda waktu singkat ini akan menjadi pelindung batas psikologi sehat antara Anda dan lain. Langkah kedua, strategi visualisasi kerja. Era bekerja dalam diam telah lama berlalu. Kesalahan orang kompeten seperti Uni adalah hanya menunjukkan hasil tanpa proses pedih. Orang tidak akan bertanya berapa malam Anda begadang untuk hasil sempurna yang diberikan. Kini, Anda perlu menunjukkan jejak kekhawatiran dan proses kerja intens Anda kepada dunia. Jadikan laporan berkala kebiasaan dan bagikan narasi spesifik tugas Anda kepada rekan. Katakan ada variabel tak terduga dalam tugas ini, tapi Anda menyelesaikannya secara kreatif. Jika Anda tidak menyampaikan besarnya kesulitan Anda, dunia akan menganggapnya wajar saja. Langkah ketiga, catatan pengakuan diri, fokus pada suara hati daripada penilaian luar. Alasan Anda haus pujian adalah karena Anda sendiri meremehkan pencapaian Anda sendiri. Setiap malam, tuliskan 3 hal dalam buku harian yang membuat Anda bangga hari ini. Anda luar biasa karena menolak secara sopan proposal tidak masuk akal yang mengganggu. Pencapaian besar telah mematikan pesan sejenak dan melindungi waktu Anda untuk fokus. Catatan sepele ini menjadi pilar harga diri untuk berdiri tegak tanpa tepuk tangan orang. Tutup telinga terhadap penilaian luar dan dengar pesan penyemangat tenang dari dalam diri. Langkah keempat, kemajuan seni penolakan. Penolakan bukan serangan tapi perlindungan diri. Alih-alih berkata tidak bisa, jelaskan sulit membantu karena ada tugas prioritas sekarang.
Bagus juga menawarkan alternatif dengan berkata bisa meninjaunya besok siang saja. Langkah kelima, kewajiban istirahat. Istirahat bukan sarana kerja melainkan tujuan hidup. Jangan merasa bersalah saat tak melakukan apapun. Otak harus istirahat agar kompetensi terjaga. Uni dan semua protagonis era ini yang sedang mengangguk saat menonton video ini. Anda pribadi berharga yang bersinar sendiri, jauh sebelum Anda menjadi makhluk yang berguna. Nilai Anda bukan ditentukan oleh skala bonus yang dangkal atau promosi jabatan saja. Kini, letakkan beban tanggung jawab berat dan ekspektasi orang lalu. Tarik napas dalam. Alasan sebenarnya Anda kerja baik bukan untuk pengakuan orang, tapi pertumbuhan pribadi. Dunia tidak segera mengakui upaya Anda, bukan berarti cahaya unik yang Anda miliki hilang. Jangan gunakan cahaya itu hanya menerangi jalan orang, tapi gunakan menghangatkan hati. Saat Anda mulai menghargai diri, dunia akhirnya tidak akan bisa memperlakukan sembarangan. Berlatihlah jujur pada keinginan sendiri, fokus apa yang benar Anda ingin dan rasakan. Terkadang tak apa dikatakan egois, karena itu bentuk kesopanan terhadap diri sendiri. Keegoisan sehat akan menjadi perisai terkuat melindungi jiwa dari orang yang tidak sopan. Jangan abaikan lagi anak batin Anda yang menangis saat Anda berjuang demi mood orang lain. Mulai hari ini, jangan berikan peran utama kehidupan Anda kepada orang lain, ambillah. Anda harus bahagia agar kompetensi Anda akhirnya mengerahkan nilai asli membuat dunia indah. Saya ingin menyampaikan tepuk tangan tulus kepada Anda yang sudah melakukan kerja cukup baik. Saya mendukung Anda agar versi Anda besok lebih mencintai diri dan menjadi jiwa yang bebas. Malam ini, tidurlah sambil memeluk diri erat dan mengucapkan kata ini dengan suara hangat. Anda benar bekerja keras hari ini dan melewati banyak kesulitan. Uni, saya bangga padamu.